Ya, selamat sore Pak. Coach, Selamat selamat sore, sore. Mas Ya, Agus. Mas Agus ada pertanyaan apa? mau izin. Tadi saya bertanya di Facebook, Oh gini, ya. jujur saja, 5 tahun lalu saya move on juga coach dari karir ke entrepreneur. Wah, luar biasa. Ya, Semangat. saat move on, cicilan cicilan bank tuh 28 juta sebulan tuh coach. Berani Buat aja. apa tuh? Cicilan bank waktu masih karir, Oh, 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 oh. ambil kredit, Ya, langsung buat move rumah. on. Iya, Ah, jadi ada challenge oke. 28 Siap. juta sebulan harus dicicil coach. Oke, oke, siap. Jadi gini coach, sembari berjalan karena memang saya merasakan bisnis is fun, cuman saat ini saya ada dilema coach, Ya, bahwa seiring pertumbuhan bisnis itu kita harus membentuk tim hebat coach di dalamnya tentunya. setuju banget. Betul. Ya, cuman saya belum dapat formulasi yang tepat coach Ya, bagaimana merekrut tim hebat tersebut ya, ya. sesuai dengan kemampuan pertumbuhan usaha gitu coach. Ada Hmm, ide dan saran mungkin coach? ada banget dan pertanyaannya bagus banget ya, Mas Baik, Agus. terima kasih. Jadi saya sangat percaya bahwa bangun bisnis itu nggak bisa sendirian, itu udah pastilah gitu ya. Makanya nasihat saya dan advice saya dan pegangan saya selalu adalah buat para entrepreneurs yang lagi bangun bisnis dan bikin bisnisnya profitable autopilot adalah tugas utama pemilik bisnis. Stop jadi Superman, atau kalau yang wanita, stop jadi Superwoman, and bangun super team. Itu tugas utama kita sebagai pemilik bisnis. Nah, cuman pertanyaannya bagaimana dapetin tim yang bagus gitu kan, karyawan yang bagus. Karena banyak dari pemilik bisnis waktu mau cari karyawan bagus, nggak tahu caranya, pasang iklan lowongan sana-sini, tapi yang datang karyawannya under spec, di bawah harapan gitu ya Mas Agus ya. Ya, bahkan kalau ngelihat CV-CV yang masuk, aduh kok udah pasang iklan lowongan begini banyak, yang masuk kenapa sedikit ya? Udah gitu Anda liatin dia gimana CV-nya aja Anda liatin, ya ampun kok jauh dari harapan ya. Belum lagi ada saatnya Mas Agus pernah ya ngelihat foto dari yang calon kandidat yang melamar. Ini kalau nggak tahu cara praktisnya ya. Itu begitu ngelihat fotonya aja, setengah energinya Mas Agus udah kesedot. Lihat fotonya doang, terus tiba-tiba, kok gue lemes gitu ya. Pernah nggak gitu ya Mas Agus ya? Jadi ya itu manggut-manggut gitu ya Edo ya. Jadi Ya. ya kenyataannya begitu. Tapi kalau kita tahu cara praktisnya Mas Agus, kalau di Gratio kita nyebutnya Gratio Power Recruitment. Mulai dari cara pasang iklan lowongannya saja sudah berbeda. Ya, itu. Lalu kemudian cara screeningnya berbeda, cara interviewnya yang dinilai berbeda. Karena dari ujungnya inputnya sudah berbeda, prosesnya berbeda, outputnya akan berbeda. Jadi saya dan klien-klien di Gratio kita bersyukur sekali dengan menerapkan Gratio Power Recruitment atau GPR atau GPR gitu ya. GPR ini itu karyawan-karyawan bagus mau loh melamar dan bekerja di bisnis kita. Karena kita tahu dari ujung ke ujungnya caranya menarik karyawan bagus. Nah, tapi saya juga mau ngingetin buat kita, kapten kapalnya. Kan pemilik bisnis ibaratnya kayak kapten kapal lah, Mas Agus gitu kan. Kita tuh harusnya di atas. Tapi kebanyakan dari kita terlalu turun ke ruang mesin, terlalu turun ke ruang cuci pakaian kalau ini kapal pesiar, terlalu turun ke ruang makan gitu untuk siapin makanan buat buat kapal pesiarnya gitu. Harusnya nggak boleh begitu, karena nanti terjebak jadi hamsterpreneur lagi. Kita harusnya di tempat kapten. Nah, tips saya, selain bahwa tugas utama kita adalah membangun super team, tips saya adalah, saya ingat banget salah satu mentor saya, coach saya, guru saya tuh ingetin satu, bahwa you get the people you deserve. Kita tuh dapetin orang yang kita memang berhak dapet. Artinya gini, kalau kita di sini levelnya, dan kita mau dapetin orang yang mendekati kita, tidak mudah. Kemungkinan dapat orang di bawah sini. Ya kan? Berarti kita harus, untuk bisa dapetin orang yang seperti kita, siapa dulu yang harus naik dulu? Kita dulu. Kitanya, sayanya. Begitu sayanya naik di sini, maka orang-orang yang di sini akan tertarik untuk bekerja bareng sama kita. Sampai satu titik, kita akan ketemu orang-orang yang di atas kita, lebih pinter dari kita, itu mau loh bekerja sama kita. Kenapa? Karena kitanya invest di hidung ke atas, yaitu di sini. Kita fokus on leadership kita, strategic thinking kita, bagaimana people skill kita, maka baru deh kita bisa menarik orang-orang bagus. Dan bahkan jawaban tips ketiga saya buat Mas Agus adalah, coba deh keluar dari sepatu kita sebagai pemilik bisnis,
ya, Mas Agus ya. Kalau sekarang kita di sepatu atau pakai topi atau kacamata pemilik bisnis kita keluar dulu dari sepatu kita, jadi sepatu karyawan yang mau bekerja di bisnis kita. Ya, dan bayangkan ini pertanyaannya. Begitu Mas Agus keluar dari sepatu Mas Agus jadi calon karyawan yang mau bekerja di bisnis Mas Agus mau nggak bekerja di bisnis Mas Agus sendiri? Nah, sebagai karyawan. Untuk bisa tahu ya, Coach ya. Iya, pengalaman saya banyak pemilik bisnis yang lain, Edo begitu digituin. Iya sih Coach, gue juga nggak mau. Loh, kenapa Bapak nggak mau? Dia mulai kasih reason tuh, karena begini gitu kan. Terus dia sadar sendiri, iya ya Coach, pantesan nggak dapat karyawan bagus gitu kan. Karena ternyata dianya nggak tahu, nggak nyiapin kapal bisnisnya keren gitu. Oke. Itu sih jawabannya buat Mas Agus. Oke. Semoga bisa diterima ya jawabannya Mas Agus ya. Tadi Coach Yohanes sudah bilang bahwa memang berhenti untuk jadi Superman tapi bangunlah super team, dan juga kalau memang ingin mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang kita inginkan sebagus mungkin ya, kita juga harus bisa menjadi pribadi yang sebagus mungkin juga.